Kementerian Pertahanan Cina pada Senin 9 September mengumumkan bahwa latihan gabungan Angkatan Laut dan Udara dengan Rusia akan dimulai pada bulan ini. Latihan tersebut menggarisbawahi kedekatan militer kedua negara di saat Rusia terus melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Pihak kementerian mengatakan latihan Northern United 2024 akan berlangsung di Laut Jepang dan Laut Okhotsk jauh di utara, tetapi tidak memberi rincian lebih lanjut. Kementerian mengatakan bahwa latihan Angkatan Laut dan Udara bertujuan meningkatkan kerjasama strategis antara keduanya dan memperkuat kemampuan mereka untuk bersama-sama menghadapi ancaman keamanan. Pemberitahuan itu juga mengatakan kedua angkatan laut akan berlayar bersama di Pasifik. Ini merupakan yang kelima di mana angkatan laut dari kedua negara melakukan itu dan bersama-sama ambil bagian dalam latihan Great Ocean 24 Rusia. Tidak ada rincian yang diberikan. China menolak mengkritik invasi skala penuh Rusia ke Ukraina yang kini memasuki tahun ketiga. Negara itu malah menyalahkan AS dan NATO karena memprovokasi Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia pada Selasa 10 September 2024 mengumumkan akan menggelar latihan angkatan laut dan udara besar-besaran yang melibatkan China dalam manuver bersama. Latihan yang disebut Ocean 24 itu mencakup Samudra Pasifik dan Arktik, Laut Mediterania, Laut Kapal Kaspia, dan Laut Baltik. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut latihan itu melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam dan pendukung, lebih dari 120 pesawat terbang dan helikopter, serta lebih dari 90.000 tentara. Kementerian Pertahanan Rusia juga menyebut manuver-manuver tersebut akan berlanjut hingga 16 September 2024. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menjelaskan latihan militer kali ini adalah latihan yang terbesar dari jenisnya dalam 3 dekade terakhir. Putin menyebut kapal-kapal perang dan pesawat-pesawat China juga akan ikut ambil bagian dalam latihan militer tersebut. Putin juga menegaskan bahwa Rusia harus siap menghadapi segala situasi termasuk tindakan agresif Amerika Serikat. Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников. Формируют предпосылки для опасной кризисной ситуации в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хочу подчеркнуть, Россия должна быть готова к любому развитию обстановки. China pun mengkonfirmasi bahwa angkatan laut kedua negara akan berlayar bersama di Pasifik. Dengan latihan bersama itu, Rusia telah meminta bantuan China untuk mencapai tujuan yang telah didambakan untuk menjadi kekuatan di kawasan Pasifik. China dan Rusia memulai latihan Angkatan Laut gabungan selama 3 hari pada Senin 15 Juli 2024. Latihan tersebut berlangsung hingga 17 Juli ini yang digelar di Pelabuhan Zhanjiang, Cina Selatan. Dalam latihan ini, awak armada Pasifik Rusia dan Angkatan Laut PLA Tiongkok akan melakukan berbagai latihan. Latihan tersebut diantaranya pertahanan udara, anti kapal selam, dan pasokan ulang saat bepergian. Kementerian Pertahanan Cina menyatakan latihan militer bersama itu tidak terkait dengan situasi internasional atau regional dan tidak menargetkan pihak ketiga manapun. Selain latihan perang bersama, pasukan dari kedua negara baru-baru ini diketahui juga melakukan patroli bersama di Samudra Pasifik bagian barat dan utara. Sebelumnya, pada Jumat 12 Juli 2024,
Cina mengaku sedang melakukan latihan militer bersama dengan Rusia di sepanjang pantai selatannya. Kementerian itu menambahkan, latihan itu akan semakin memperdalam kemitraan strategis komprehensif Cina-Rusia dalam koordinasi untuk era baru. Diketahui, Cina dan Rusia telah semakin dekat dalam beberapa tahun terakhir. Keduanya juga menggembor-gemborkan persahabatan mereka sebagai tidak terbatas dan keduanya memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan NATO. Hubungan mesra kedua negara itu pun menimbulkan kekhawatiran NATO dan negara-negara anggota aliansi militer itu. Meskipun tidak secara langsung menyediakan senjata bagi Rusia, Cina telah menjadi jalur kehidupan ekonomi yang penting sebagai pelanggan utama minyak dan gas Rusia, serta pemasok barang elektronik dan barang-barang lain yang digunakan untuk keperluan sipil dan militer. Rusia dan Cina bersama kritikus AS lainnya seperti Iran telah menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka untuk menantang dan berpotensi menggulingkan tatanan demokrasi liberal yang dipimpin Barat. Dengan latihan bersama, Rusia telah meminta bantuan Cina dalam mencapai tujuannya yang telah lama diidam-idamkan untuk menjadi kekuatan Pasifik. Sedangkan Rusia mendukung klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan dan di tempat lain. Klaim itu semakin mencakup Selat Taiwan yang memisahkan daratan Cina dari pulau berpemerintahan sendiri itu yang dianggap Beijing sebagai wilayahnya. Cina sendiri telah mengancam akan menyerbu Taiwan.